Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Ratna Anjani, siswi kelas 7 dari SMP Negeri 26 Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Teman-teman, ada yang berani pegang ulat gak? Kalau makan ulat, mau gak? Kira-kira ulat apa ya yang rasanya enak, berprotein tinggi pula? Ada yang tahu nggak? Jadi, ulat yang rasanya enak dan berprotein tinggi itu adalah ulat sagu. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita yang berjudul Ulat Sagu si Ulat Gemuk. Cerita menarik ini ditulis oleh Ibu Guru Huta, guru bahasa Indonesia kami khusus untuk lomba mendongeng ini loh. Simak baik-baik ya. Pada suatu pagi di kampung Cokif, seluruh penduduk baik orang dewasa maupun anak-anak sedang ikut bergotong royong menoki atau menokok sagu. Ayo yang di sebelah sini lagi. Bawa air yang banyak ya. Ucap mereka semangat. Kali ini giliran pohon sagu di belakang rumah Pak Cekolis yang akan mereka panen. Tak main-main, total pohon sagu yang akan mereka panen berjumlah 10 pokok. Memang, kalau sudah tiba masa panen, biasanya pemilik sagu akan melapor ke kepala kampung agar seluruh penduduk ikut bergotong royong. Kebiasaan ini memang sudah dari dulu mereka terapkan, sehingga penduduk kampung Cokif terkenal rukun dan damai. Waktu yang biasanya dipakai untuk menokok sagu bisa sampai menjelang tengah malam. Namun kali ini berbeda. Beberapa penduduk lain dari kampung sebelah turut serta bergotong royong, sehingga pekerjaan memanen sagu pun terasa lebih mudah. Setiap pemilik sagu pun wajib menyerahkan setengah dari hasil panen untuk dikelola oleh Pak Kepala Kampung yang kemudian akan dibagi-bagikan kembali kepada seluruh penduduk kampung tanpa terkecuali. Tak heran banyak penduduk lain yang ingin pindah ke kampung Cokif. Tidak sampai di situ, setelah panen selesai, maka akan ada acara makan bersama sebagai tanda syukur. Tak cuma olahan sagu, para pace atau bapak akan memasang celat di hutan dan molo atau menyelam di sungai sebagai tambahan lauk. Sedangkan para mace atau mama akan memetik beberapa sayuran di hutan, juga yang bertugas untuk memasak semua bahan masakan. Sedangkan anak-anak hanya tahu main saja kan? Teman-teman, suka olahan sagu apa sih? Ongol-ongol, papedah kuah kuning, atau kapuro? Kalau saya sih suka semua jenis makanan tadi. Yuk kita lanjut ceritanya. Kampung ini memang terkenal damai dan makmur. Penduduk memang tak banyak yang kaya raya. Namun, tak ada satupun penduduk yang menderita karena kelaparan. Bahkan, di setiap rumah pasti ada setidaknya 2 pohon sagu yang tumbuh sendiri. Sehingga, penduduk kampung Cokif tak perlu repot-repot untuk menanam pohon sagu kembali. Mereka beranggapan bahwa kebajikan para leluhur di masa lalu lah yang membuat tanah mereka dipenuhi oleh sagu. Sehingga lambat laun banyak orang berbondong-bondong ingin pindah dan menetap di kampung Cokif.
Sampai pada suatu ketika menjelang akhir tahun, dengan sudah banyaknya rencana dan acara syukuran yang tersusun, tiba-tiba saja Pak Kepala Kampung mendapat berita bahwa pohon sagu milik keluarga Yan dan Fle yang sudah dijadwalkan pada minggu ini untuk dipanen tiba-tiba terserang hama dan busuk akar. Merasa tak percaya karena memang belum pernah terjadi sebelumnya. Pak Kepala Kampung pun segera menuju rumah keluarga Yan dan Fle. Ternyata di sana sudah terkumpul beberapa pacek yang ingin melihat dan membantu. Pohon memang masih berdiri kokoh, akan tetapi tampilan batang dan daun sudah sangat berbeda dari sagu-sagu yang selama ini mereka panen. Batang tampak menguning, sedangkan daun sagu sudah dipenuhi lubang hingga pucuk pohon. Untuk menghindari keracunan atau hal tidak baik terjadi pada penduduk kampung, maka saya melarang untuk memanen pohon sagu milik keluarga Yan dan Fle. Tebang saja pohon itu. Perintah Pak Kepala Kampung. Keesokan harinya, para pacem mendatangi Pak Kepala Kampung secara bergantian dengan membawa kabar buruk. Mereka melapor bahwa masing-masing dari 9 pohon sagu milik keluarga Klasjok dan Momot mengalami hal yang serupa dengan pohon sagu milik keluarga Yan dan Fle. Sedangkan pohon sagu milik keluarga Lobak, Kolis, dan Yadangsan masih terlalu kecil untuk dipanen. Mana bisa dimakan? Rencana kelaparan pun pelan-pelan mulai dirasakan oleh penduduk kampung Cokif. Pada suatu hari, beberapa anak yang sedang kelaparan pergi ke hutan untuk mencari sesuatu yang bisa mereka makan. Namun, hanya beberapa belalang dan buah ceplukan yang dapat mereka temukan. Rupanya, tak henti-hentinya penduduk kampung mencari makanan di hutan, sehingga hampir tak ada lagi yang tersisa. Sudah tak dapat menemukan apa-apa lagi, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di dekat pohon sagu yang sudah tumbang. Salah satu dari mereka pun mengelus-ngelus pohon sagu tersebut, seolah-olah ingin menghidupkan kembali pohon sagu yang sudah tumbang itu. Dan tiba-tiba ada sesuatu kawan, dengarlah Mariri. Ucap Basir merasa menemukan hal yang penting. Masih, kau tahu toh, salapan, stop bermain-main sudah. Saya sudah tidak ada tenaga lagi ini. Ucap Yahud tak peduli. Barang apa kah? Yo, macam ada yang bergerak-gerak. Lalu kenapa? Aku tidak peduli apapun sekarang selain makanan. Ucap Alex malas. Kalian tahu tak? Pohon sagu ini ibaratkan nyawa bagi kita. Dia sudah kasih kita makan selama ini. Bisa saja meski sudah tumbang begini, sagu masih bisa kasih kita makan. Mamae, kau tidak ingat kah? Apa kata Pak Kepala Kampung? Jangan kau makan, nanti kau sakit. Nanti kau batang dipenuhi lubang-lubang macam daun itu. Bantah Yahu geri, memikirkan nanti badannya dipenuhi lubang-lubang seperti daun pohon sagu. Harus kita buktikan. Ambil panah mari bantu saya. Setelah dibantu oleh teman-temannya, pohon sagu pun berhasil terbelah. Tanpa oleh mereka, ada sesuatu yang berwarna putih bergerak menggeliat lincah. Ih, apa ini masih?
di dalam sagu, berarti ini ulat sagu. Ulat sagu si ulat gemuk. Ucap Masih sambil memasukkan seekor ulat ke dalam mulutnya. Teman-teman Masih pun kaget dengan kelakuan Masih tersebut. Tak ada yang berani bicara, seolah-olah menunggu reaksi yang akan terjadi pada Masih. Juga berpikir tentang apa yang harus mereka katakan kepada orang tua Masih kalau nanti tiba-tiba Masih tak bergerak atau mati di tempat beberapa saat tanpa kata-kata. Namun sambil mengunyah, Masih lalu memasukkan ulat yang kedua ke dalam mulutnya lagi, kemudian yang ketiga dan yang keempat, sambil mengorek-ngorek ulat yang terselip di pohon sagu. Teman-teman Masih yang melihat Masih makan dengan lahap sudah tak tahan lagi untuk ikut mencicipi. Apalagi rasa lapar yang sudah menjadi-jadi. Kok enak ya? Iya, kok enak ya? Ada pantas, kau diam saja Masih. Kau berencana mau makan sendiri ya? Teman, kalau aku langsung bilang enak, pasti kalian tidak percaya toh? Mending kalian menilai sendiri dari cara makanku yang keenakan. Jawab Masih cengengesan. Sepertinya ulat ini akan lebih enak lagi kalau kita bakar. Ayo kita coba. Setelah merasa cukup kenyang dan banyak tenaga, Masih dan teman-temannya pun membelah-belah pohon sagu tersebut, mengambil seluruh ulat gemuk itu untuk dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Teman, bagaimana kalau kita bawakan sedikit untuk dicicipi oleh Pak Kepala Kampung, biar Pak Kepala Kampung tidak kelaparan? Sesampainya di rumah Pak Kepala Kampung, Masih dan teman-temannya menceritakan pengalaman mereka dan memberikan hasil penemuan yang membuat mereka merasa kenyang. Pada awalnya, reaksi Pak Kepala Kampung merasa takut dan ragu. Namun, pada akhirnya Pak Kepala Kampung pun memberanikan diri dan seperti perkiraan tidak ada gejala aneh yang timbul di badan Pak Kepala Kampung. Malahan, Pak Kepala Kampung merasa sehat dan dia sangat suka sekali dicola rica atau dicelupkan ke dalam sambal. Pak Kepala Kampung pun mengumpulkan seluruh penduduk Kampung Cokif, menghimbau agar mulai menanam sayuran, juga harus menanam kembali anakan pohon sagu di lahan yang kosong untuk melestarikan pohon sagu yang sudah mulai punah. Demikian cerita seru tentang ulat sagu si ulat gemuk. Teman-teman, kalau tidak melanggar hukum, jangan takut ya untuk mencoba hal-hal baru. Jadilah pahlawan seperti Masih, Yahoo, dan Alex. Jangan lupa juga untuk cobain makan ulat sagu yang penuh protein. Sekian dan terima kasih.